Rahasia yang disimpan wanita. Ada rahasia yang dijaga ketat oleh wanita, terkubur di bawah bertahun-tahun pengkondisian sosial dan rasa malu budaya. Rahasia yang begitu kuat sehingga ketika Anda mengungkapkannya, ketika Anda mempelajari dengan tepat di mana dan bagaimana menyentuh tubuhnya, Anda menjadi pria yang tak bisa ia lupakan. Bukan karena Anda yang paling menarik, bukan karena Anda memiliki kata-kata yang sempurna, tetapi karena Anda memahami sesuatu yang 98% pria tidak akan pernah pahami. Tubuhnya adalah peta hasrat yang terkode, dan hanya mereka yang tahu cara membaca peta itu yang meninggalkan kesan abadi. Saya Dr. Ana, dan apa yang akan Anda temukan bukanlah nasihat romantis murahan atau teknik rayuan dangkal. Ini adalah ilmu saraf terapan tentang hasrat wanita. Ini adalah 5 titik strategis di tubuhnya yang, ketika dicium dengan niat yang tepat dan waktu yang sempurna, mengaktifkan sirkuit neurologis yang begitu dalam sehingga otaknya secara harfiah menandai Anda sebagai tak tergantikan. Sebelum saya mengungkapkan 5 titik rahasia yang membuatnya kecanduan pada Anda, pastikan untuk berlangganan The Hidden Language dan tekan lonceng notifikasi. Setiap minggu kami berbagi rahasia psikologis yang mengubah hubungan nyata. Ribuan pria sekarang melihat apa yang sebelumnya tak terlihat. Izinkan saya terlebih dahulu menghancurkan ilusi paling berbahaya yang dipegang pria. Kepercayaan bahwa berciuman dengan baik hanyalah masalah teknik atau gairah. Itu seperti percaya bahwa berbicara suatu bahasa hanyalah masalah menggerakkan mulut. Hasrat wanita tidak merespons rangsangan fisik acak. Ia merespons bahasa spesifik yang terkode, yang, ketika diucapkan dengan benar, membuka tingkap penyerahan diri yang bahkan tidak ia ketahui sebelumnya. Tubuh wanita memiliki sekitar 3.000 ujung saraf di vulva saja, tetapi jutaan lainnya didistribusikan secara strategis di area yang sama sekali diabaikan oleh sebagian besar pria karena mereka terobsesi dengan hal yang jelas. Dan inilah kebenaran yang brutal. Ketika Anda langsung menuju hal yang jelas tanpa terlebih dahulu mengaktifkan sirkuit persiapan, Anda menyentuh tubuh yang belum siap merespons. Itu seperti mencoba menghidupkan mobil tanpa memutar kunci terlebih dahulu. 5 tempat yang akan saya ungkapkan adalah saklar neurologis yang mempersiapkan seluruh sistem sarafnya untuk respons maksimal. Dan ketika Anda mengaktifkannya dalam urutan yang benar, dengan niat yang benar, pada waktu yang tepat, Anda tidak hanya menciumnya. Anda memprogram otaknya untuk mengasosiasikan Anda dengan tingkat kenikmatan yang belum pernah bisa diciptakan oleh pria lain. Titik pertama yang perlu Anda kuasai adalah titik yang dianggap terlalu polos oleh kebanyakan pria. Dahi. Dan inilah alasannya. Ini sangat efektif. Ciuman di dahi mengaktifkan sistem keterikatannya, bukan sistem dorongan seksualnya. Dan perbedaan itu sangat penting. Ketika Anda melihat titik nomor 1 baginya, ciuman yang melucuti pikiran, dahi. Terutama selama momen ketegangan emosional yang tinggi atau setelah keintiman fisik, Anda mengirimkan sinyal langsung ke amigdalanya. Apakah Anda aman bersama saya? Saya tidak hanya menginginkan Anda, saya menghargai Anda. Sinyal ini sangat kuat karena, secara evolusioner, wanita perlu membedakan antara pria yang hanya menginginkan seks dan pria yang akan tetap bersama setelah seks. Ciuman di dahi adalah kode neurologis untuk permanensi. Dan ketika Anda menggabungkan dorongan seksual dengan sinyal permanensi, Anda menciptakan apa yang oleh para ahli saraf disebut keterikatan cemas positif. Dia tidak hanya ingin bersama Anda secara seksual, dia mulai membutuhkan kehadiran Anda secara emosional. Tapi inilah poin pentingnya. Ciuman di dahi paling efektif ketika Anda tidak mencari seks, ketika Anda memberikannya setelah percakapan mendalam, ketika Anda memeluknya di depan umum tanpa motif tersembunyi, ketika Anda menggunakannya untuk berkomunikasi. Saya melihat Anda sebagai pribadi seutuhnya, bukan hanya tubuh. Kontras antara saat-saat Anda menciumnya dengan hasrat yang jelas dan saat-saat Anda menciumnya dengan kelembutan murni menciptakan kompleksitas emosional yang diinterpretasikan otaknya sebagai kedalaman yang tulus. Dan wanita kecanduan kedalaman yang tulus karena itu sangat langka. Kebanyakan pria bersifat biner. Mereka mencari seks atau mereka tidak hadir secara emosional. Pria yang dapat menavigasi spektrum penuh antara hasrat jasmani dan kelembutan yang melindungi menjadi adiktif secara psikologis. Ada juga dimensi neurologis yang menarik dari ciuman di dahi. Itu memicu pelepasan oksitosin di otaknya tanpa memicu dopamin seksual. Oksitosin adalah hormon keterikatan, ikatan ibu anak, koneksi yang mendalam. Ketika Anda menatapnya,
terutama setelah momen kerentanan emosional. Otaknya secara harfiah mengkodekan Anda sebagai figur keterikatan yang aman. Dan inilah bagian yang menghancurkan. Begitu otak mereka menganggap Anda sebagai figur keterikatan yang aman, berpisah dari Anda menjadi menyakitkan secara neurologis. Ini bukan drama. Ini adalah kimia otak yang nyata. Amigdala mereka mulai mengasosiasikan kehadiran Anda dengan rasa aman dan ketidakhadiran Anda dengan kecemasan. Atau justru itulah yang menciptakan perasaan membutuhkannya, yang digambarkan wanita ketika mereka sedang jatuh cinta, tetapi Anda perlu memahami konteks yang tepat. Jika Anda menggunakan ciuman di dahi secara manipulatif, jika Anda memberikannya sementara energi Anda mengatakan hal lain, dia akan mendeteksi ketidaksesuaian dan menutup diri. Ciuman di dahi hanya efektif jika berasal dari niat tulus untuk peduli, bukan strategi yang diperhitungkan untuk mengendalikan. Ada juga momen pasca konflik di mana ciuman di dahi memiliki kekuatan transformatif. Setelah pertengkaran, ketika emosi sedang tinggi, ciuman di dahi mengkomunikasikan, "Kita mungkin tidak sepakat, dan saya masih berkomitmen kepada Anda." Itu melucuti sikap defensif lebih efektif daripada permintaan maaf verbal apapun. Saya telah melihat hubungan diselamatkan oleh pria yang mempelajari prinsip ini. Di saat krisis, ketika dia marah, terluka, dan menutup diri, gerakan naluriah pria adalah pergi atau melawan balik. Tetapi pria yang dapat mengulurkan tangan dengan lembut memegang wajahnya di tangannya, mencium dahinya, dan berkata, "Kita akan menyelesaikan ini." Pria itu berbicara langsung ke sistem limbiknya, bukan korteks prefrontalnya. Dan sistem limbik tidak dapat menolak sinyal keamanan yang tulus. Titik kedua jelas secara teori, tetapi sangat buruk pelaksanaannya dalam praktik, leher. Tapi Anda melewatkan intinya. Bukan hanya karena memiliki ujung saraf yang sensitif, tetapi karena mencium leher mengharuskan dia untuk mengekspos titik terlemahnya. Sepanjang sejarah evolusi kita, mengekspos leher menandakan kepercayaan total. Hewan secara naluriah melindungi tenggorokan mereka karena itu adalah titik kematian instan. Ketika seorang wanita memiringkan kepalanya untuk memberi Anda akses ke lehernya, otak reptilnya membuat keputusan besar. Saya mempercayai pria ini dengan kerentanan total saya. Jadi ketika Anda membimbing lehernya, Anda tidak hanya merangsang kulit yang sensitif. Anda menghargai kepercayaannya, Anda menghormati kerentanannya, dan itu menciptakan lingkaran umpan balik neurologis. Dia merasa aman menjadi rentan bersama Anda. Kemudian dia menjadi lebih rentan, yang memperdalam hubungan, yang membuatnya menginginkan lebih banyak kedekatan. Tetapi inilah kesalahan yang dilakukan 90% pria. Mereka langsung menuju leher dengan urgensi yang jelas, napas panas, dan gerakan yang dapat diprediksi. Dan otaknya membaca itu sebagai, dia hanya mengikuti panduan, dia tidak benar-benar hadir bersamaku. Leher dicium dengan kesabaran yang luar biasa. Anda mulai dengan napas Anda di dekatnya, tetapi tanpa kontak. Anda membiarkan dia merasakan kehadiran Anda sebelum dia merasakan bibir Anda. Ketika Anda akhirnya melakukan kontak, itu lembut, hampir seperti pertanyaan, "Bisakah aku berada di sini?" Dan ketika tubuhnya merespons dengan condong ke arah Anda secara bertahap meningkatkan tekanan. Anda juga perlu memvariasikan teknik Anda. Ciuman lembut bergantian dengan isapan ringan. Kontak bibir bercampur dengan sentuhan gigi yang halus. Dan yang terpenting, gunakan napas Anda. Udara hangat pada kulit yang lembab menciptakan rasa antisipasi yang seringkali lebih erotis daripada kontak itu sendiri. Kimiawi, leher paling sensitif selama fase ovulasi siklusnya. Kulitnya secara harfiah lebih reseptif terhadap sentuhan selama hari-hari itu. Jadi, jika Anda memperhatikan siklusnya, Anda akan tahu kapan ciuman di leher akan memberikan dampak maksimal. Ada juga geografi leher yang diabaikan oleh sebagian besar pria. Itu bukan area yang seragam. Sisi leher, tepat di bawah telinga, adalah lokasi 2, kode kerentanan, leher. Secara neurologis berbeda dari bagian depan dekat tenggorokan yang berbeda dari tengkuk. Area di bawah telinga lebih sensitif, tetapi juga lebih mudah terlihat. Semua pria menyentuh area itu. Tengkuk, terutama di tempat leher bertemu tengkorak, adalah area yang mengejutkan. Hanya sedikit wanita yang pernah dicium di sana secara sengaja. Jadi, ketika Anda melakukannya, Anda mengaktifkan kebaruan neurologis,
dan otak terprogram untuk memberikan perhatian ekstrim pada rangsangan baru. Bagian depan leher, dekat tenggorokan, adalah area yang paling rentan secara psikologis. Ketika Anda menyentuh area itu, Anda benar-benar menyentuh titik hidup atau matinya. Ini hanya boleh dilakukan ketika tingkat kepercayaan tinggi karena jika dia tidak sepenuhnya mempercayai Anda, naluri pelindungnya akan muncul dan dia akan menjauh. Anda juga perlu memahami perbedaan antara ciuman di leher selama percakapan santai versus selama peningkatan gairah seksual. Dalam percakapan santai, sentuhan singkat di leher adalah sedikit isyarat antisipasi. Itu memberitahu otaknya, inilah yang mungkin terjadi nanti. Hal itu menciptakan perhatian seksual yang berlangsung selama berjam-jam. Selama peningkatan gairah seksual, leher dicium dengan perlahan dan sengaja. Sentuhan lembut yang meninggalkan bekas sementara yang dapat dilihatnya nanti dan akan mengingatkannya pada Anda. Bekas yang terlihat ini memiliki makna psikologis yang mendalam. Itu adalah bukti fisik gairah, bukti telah sangat diinginkan. Banyak wanita diam-diam menyukai bekas-bekas ini karena mereka membuat wanita merasa diinginkan, bahkan jika mereka berpura-pura kesal. Ada juga teknik pernapasan leher yang hanya sedikit pria yang tahu. Alih-alih langsung mencium, Anda meniupkan udara hangat ke leher mereka sementara bibir Anda hanya berjarak beberapa milimeter. Ini menciptakan sensasi semu yang diinterpretasikan otak mereka sebagai antisipasi kontak. Ketika Anda akhirnya melakukan kontak sebenarnya, kontras tersebut membuat sensasi menjadi jauh lebih intens, dan jangan pernah meremehkan kekuatan leher sebagai transisi antara percakapan dan keintiman. Ketika Anda berbicara normal dan tiba-tiba mencondongkan tubuh untuk mencium leher mereka dengan lembut, sambil terus berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa, perubahan konteks itu menciptakan disonansi kognitif yang menarik. Otak mereka harus memproses, apakah kita sedang mengobrol atau bermesraan? Dan ambiguitas itu sangat erotis. Tempat ketiga adalah tempat Anda membedakan pria biasa dari para ahli hasrat, paha bagian dalam. Area ini adalah ladang ranjau psikologis karena sangat dekat dengan pusat tubuh mereka sehingga niat Anda menjadi sangat jelas. Tidak mungkin mencium di sana secara santai. Itu adalah deklarasi hasrat yang jelas. Namun, inilah keajaibannya. Ketika Anda mencium paha bagian dalam dengan kesabaran yang luar biasa, tanpa terburu-buru menuju tujuan yang jelas, Anda mengkomunikasikan sesuatu yang membuat wanita tergila-gila. Saya memiliki kendali penuh atas keinginan saya sendiri. Saya bukan budak nafsu saya. Wanita tertarik secara magnetis pada pria yang mungkin sepenuhnya terkendali, tetapi memiliki kendali mutlak. Karena kendali itu menunjukkan bahwa di semua bidang kehidupan lain di mana kendali penting, keuangan, emosi, krisis, Anda akan sama tenangnya. Paha bagian dalam juga memiliki makna simbolis yang dalam. Itu adalah batas antara bagian tubuh publik dan pribadi. Ketika Anda mencium di sana, Anda berdiri di ambang batas, secara implisit meminta izin untuk masuk lebih dalam. Dan cara Anda menangani ambang batas itu mengkomunikasikan banyak hal tentang karakter Anda. Jika Anda langsung dari paha ke area genital tanpa jeda, tanpa memberinya waktu untuk membangun gairahnya secara alami, Anda mengkomunikasikan ketidaksabaran, kegesan, kurangnya kecanggihan. Tetapi jika Anda mencium paha bagian dalam dengan kekaguman yang tulus, seolah-olah area itu sendiri adalah tujuan, bukan hanya langkah perantara, otaknya akan mencatatnya. Pria ini tidak mengikuti agenda tertentu. Dia benar-benar menikmati setiap bagian tubuhku. Dan kenikmatan yang tulus itulah afrodisiak yang paling ampuh. Karena ketika dia merasa tidak dimanfaatkan untuk mencapai tujuan, tetapi dinikmati sebagai tujuan itu sendiri, semua perlawanan psikologisnya akan lenyap. Anda juga dapat menggunakan paha bagian dalam untuk bermain dengan antisipasi. Anda pergi ke satu sisi, lalu beralih ke sisi lain. Anda bergerak lebih dekat ke tengah, lalu Anda menjauh. Anda menciptakan pola yang tidak terduga yang membuat otaknya terus-menerus dalam keadaan antisipasi. Dan antisipasi secara neurologis lebih adiktif daripada kepuasan. Ada juga faktor tekstur. Kulit paha bagian dalam memiliki tekstur yang berbeda dari bagian tubuh lainnya. Lebih lembut, lebih halus. Saat Anda mencium di sana, Anda dapat menggunakan teknik yang tidak akan berhasil di area lain. Ciuman kupu-kupu, di mana Anda hampir tidak menyentuh dengan bibir Anda. Hembusan udara hangat, sentuhan lembut dengan gigi Anda.
Setiap variasi menciptakan sinyal sensorik yang berbeda yang harus diproses oleh otaknya. Antisipasi yang Anda ciptakan dengan mencium paha bagian dalam memiliki efek berantai di seluruh sistem sarafnya. Pernapasannya berubah, detak jantungnya meningkat, kulitnya menjadi lebih sensitif di seluruh tubuhnya. Anda benar-benar mempersiapkan seluruh tubuhnya untuk rangsangan lebih lanjut melalui ciuman di area tertentu. Anda juga perlu memahami sudut pandang psikologis dari keintiman progresif. Paha bagian dalam berada pada gradien keintiman. Lebih intim daripada lengan, kurang intim daripada area genital. Ketika Anda mencium di sana, Anda menunjukkan bahwa Anda memahami konsep peningkatan yang tepat. Anda tidak langsung melompat dari 0 ke 100. Anda membangun secara bertahap, dan wanita terus-menerus menilai apakah seorang pria memahami peningkatan yang tepat karena keterampilan itu memprediksi apakah dia akan menjadi kekasih yang baik. Pria yang langsung melompat ke area genital tanpa persiapan yang tepat menunjukkan bahwa dia tidak memahami cara kerja gairah wanita. Pria yang dapat tak berada di paha bagian dalam sepenuhnya menikmati area itu sebelum melanjutkan menunjukkan kecanggihan seksual yang sangat menarik. Ada juga unsur pengendalian hasrat Anda sendiri. Saat Anda mencium paha bagian dalamnya, Anda jelas terangsang, jelas Anda ingin melanjutkan, tetapi kemampuan Anda untuk tetap fokus pada area spesifik itu, untuk tidak terburu-buru, mengkomunikasikan, saya memiliki kendali penuh atas hasrat saya sehingga saya dapat menjadikan kesenangan Anda lebih penting daripada keinginan saya. Dan tingkat pengendalian diri itu sangat afrodisiak bagi wanita karena memungkinkan mereka untuk benar-benar rileks. Mereka tidak perlu mengelola keinginan atau kecemasan Anda. Mereka dapat merasakan tanpa khawatir Anda akan kehilangan kendali dan merusak momen tersebut. Ada juga dimensi, kerentanan fisik. Ketika kakinya terbuka cukup lebar untuk memberi Anda akses ke paha bagian dalamnya, dia berada dalam posisi yang rentan secara fisik. Dia tidak dapat dengan mudah membela diri, dia tidak dapat melarikan diri dengan cepat, jadi dia mengambil risiko secara sadar dengan memberi Anda akses itu. Dan ketika Anda menghargai risiko itu dengan rasa hormat dan kesabaran, kepercayaan akan semakin dalam secara eksponensial. Tempat keempat adalah pergelangan tangan dan tangan. Dan disinilah sebagian besar pria menunjukkan ketidaktahuan mereka tentang psikologi wanita. Tangan wanita tidak terlalu erotis secara fisik, tetapi sangat signifikan secara psikologis. Ketika Anda melihat tangannya, terutama pergelangan tangannya di mana denyut nadi terlihat, Anda menyentuh kerentanannya dengan cara yang sama sekali berbeda daripada leher Anda. Tangan adalah alat untuk bertindak. Itulah cara dia membela diri, cara dia bekerja, cara dia berkreasi. Ketika Anda dengan lembut mengambil tangannya dan mencium setiap jarinya seolah-olah itu berharga, Anda mengatakan, semua bagian dari dirimu, bahkan yang non-seksual, membuatku terpesona. Ini menciptakan apa yang saya sebut hasrat holistik. Ia mulai merasa bahwa Anda menginginkannya sebagai pribadi seutuhnya, bukan hanya sebagai tubuh untuk kesenangan. Dan secara paradoks, hasrat holistik itu membuatnya ingin memberi Anda akses penuh ke tubuhnya karena ia merasa akses itu akan dihargai, bukan disalahgunakan. Pergelangan tangan juga memiliki makna penting ketika Anda menciumnya sambil memegangnya. Saya tidak berbicara tentang dominasi agresif. Saya berbicara tentang momen ketika Anda dengan lembut memegang pergelangan tangannya, mengangkatnya di atas kepalanya, dan mencium bagian dalam setiap pergelangan tangan sambil menatap matanya. Otaknya memproses itu sebagai, saya sedang dipegang, tetapi tidak dikendalikan, didominasi, tetapi tidak dilanggar. Garis tipis itulah tempat erotisme perempuan terdalam berada. Ada juga ritual mencium tangannya dalam konteks non-seksual, yang memiliki dampak kumulatif yang menghancurkan. Ketika Anda memegang tangannya selama percakapan santai dan melihat telapak tangannya tanpa konteks seksual apapun, ketika Anda melihat buku jarinya saat Anda membantunya keluar dari mobil, ketika Anda mencium ujung jarinya saat Anda memberinya sesuatu, Anda menciptakan asosiasi Pavlovian antara bibir Anda dan perasaan dihargai. Seiring waktu, asosiasi ini menjadi begitu kuat sehingga hanya dengan memegang tangannya saja sudah menciptakan antisipasi akan ciuman, yang pada gilirannya menciptakan gairah tingkat rendah yang konstan saat dia bersama Anda. Otaknya selalu bertanya-tanya, apakah dia akan mencium tanganku sekarang? Dan pertanyaan konstan itu membuat perhatiannya tetap terfokus pada Anda. Tangan juga mengungkapkan keadaan emosionalnya dengan cara yang tidak dapat dia kendalikan. Jika tangannya dingin,
Dia gugup atau cemas. Jika tangannya sedikit gemetar, apakah dia bersemangat atau bergairah? Jika dia menarik tangannya saat Anda mencoba menyentuhnya, dia belum siap untuk kedekatan. Jadi, mencium tangannya tidak hanya mengkomunikasikan kasih sayang, tetapi juga memberi Anda wawasan tentang keadaan batinnya. Ada juga teknik ciuman tangan perpisahan yang menciptakan nostalgia instan. Saat Anda berpisah setelah kencan, alih-alih hanya ciuman di bibir atau pipi, Anda memegang tangannya, menatap matanya, dan perlahan mencium telapak tangannya sebelum menutup jari-jari Anda seolah-olah Anda menyimpan ciuman itu di sana. Ini menciptakan memori sensorik yang akan dia bawa selama berjam-jam. Telapak tangan memiliki kepadatan reseptor saraf yang mirip dengan bibir. Jadi, ketika Anda mencium telapak tangan mereka, Anda merangsang area yang sangat sensitif dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Otak mereka tidak dirancang untuk memproses sensasi ciuman di telapak tangan dengan cara yang sama seperti ciuman di bibir, sehingga dampaknya lebih besar. Dan akhirnya, mencium tangan mereka setelah keintiman seksual menandakan penghormatan. Ketika Anda selesai, ketika Anda berdua berada dalam ruang rentan pasca orgasme itu, memegang tangannya dan perlahan saling mencium mengkomunikasikan. Apa yang baru saja kita bagi adalah suci bagiku. Kamu bukan hanya tubuh untuk kesenangan. Kamu adalah pribadi utuh yang kupilih untuk dihormati dengan kehadiran penuhku. Isyarat pasca keintiman semacam itulah yang membedakan pertemuan seksual yang mudah dilupakan dari pengalaman yang akan diingatnya selama bertahun-tahun. Karena pada saat yang rentan itu, ketika banyak pria secara emosional menarik diri atau fokus pada diri mereka sendiri, Anda memilih untuk menjangkau, untuk hadir, untuk mengkomunikasikan nilai yang berkelanjutan. Titik kelima dan terakhir inilah yang membedakan pria yang mudah dilupakan dari pria yang tak terlupakan. Punggung bawah, khususnya area tempat tulang belakang bertemu dengan sakrum. Area ini secara neurologis terhubung langsung ke daerah panggul. Ketika Anda mencium atau membelai area punggung bawahnya dengan sengaja, Anda merangsang saraf yang mengarah langsung ke alat kelaminnya. Tetapi karena rangsangan tersebut tidak langsung, gairahnya meningkat tanpa ia mampu mengendalikannya secara sadar. Seolah-olah Anda menciptakan kesenangan dalam dirinya tanpa ia memiliki pertahanan psikologis terhadap kesenangan tersebut. Punggung bawahnya juga mengharuskan dia untuk memberi Anda akses khusus. Dia harus berbalik. Dia harus mempercayai Anda. Saklar neurologis tersembunyi, punggung bawah, menyimpan memori tentang bagaimana ia disentuh. Ketika Anda menyentuhnya dengan kehadiran yang tulus, dengan rasa hormat yang mendalam, dengan rasa ingin tahu yang jujur, tubuhnya menyimpan memori itu sebagai titik referensi, dan semua pengalaman di masa depan akan diukur berdasarkan standar yang Anda tetapkan. Inilah mengapa wanita sering mengatakan mereka tidak dapat melupakan kekasih tertentu, bahkan bertahun-tahun kemudian. Bukan berarti pria itu memiliki teknik yang unggul, tetapi ia menyentuh tubuhnya dengan cara yang menciptakan memori tubuh yang tak terlupakan. Tubuhnya secara harfiah berusaha untuk meniru sensasi itu, dan tidak ada yang lain yang sepenuhnya memuaskan. Ketika Anda memahami prinsip ini, tanggung jawab Anda menjadi jelas setiap kali Anda menyentuh tubuhnya. Anda sedang menulis ke dalam memori tubuhnya. Anda menciptakan standar yang akan digunakan untuk mengukur semua kekasih di masa depan. Tanggung jawab ini seharusnya adalah menyentuh tubuhnya dengan penuh hormat, bukan karena moralitas, tetapi karena pemahaman tentang dampak yang abadi. Anda juga perlu memahami perbedaan antara menyentuh untuk menerima versus menyentuh untuk memberi. Kebanyakan pria menyentuh tubuh wanita dengan tujuan untuk akhirnya menerima kesenangan. Setiap sentuhan adalah investasi untuk kepuasan seksual, tetapi pria yang luar biasa menyentuh untuk memberi kesenangan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ketika Anda menyentuh tubuhnya, mencium tempat-tempat ini, menciptakan sensasi ini tanpa mengharapkan imbalan apapun, sesuatu yang mendalam berubah dalam dinamika tersebut. Dia tidak lagi merasa tertekan untuk melihat seks sebagai pembayaran atas perhatian Anda. Anda dapat menerima dan menikmatinya begitu saja. Dan secara paradoks, ketiadaan tekanan itu membuatnya ingin memberi dengan lebih murah hati. Ada juga faktor konsistensi versus kebaruan. 5 tempat ini berhasil karena menggabungkan keakraban dengan kejutan. Secara teknis, tempat-tempat ini bukanlah rahasia, tetapi cara spesifik Anda menyentuhnya. Kimin, niat, menciptakan kebaruan dalam keakraban, dan otak menyukai kombinasi itu.
Jika Anda selalu mencium tempat yang sama persis dengan urutan yang sama persis dan teknik yang sama persis, pada akhirnya akan menjadi mudah ditebak dan kehilangan dampaknya. Anda membutuhkan variasi dalam struktur, tempat-tempat umum yang sama, tetapi pendekatan yang berbeda setiap kali. Terkadang lambat, terkadang cepat, terkadang lembut, terkadang dengan tekanan lebih. Ketidakpastian dalam keakraban. Ada juga pentingnya membaca responsnya secara langsung. Tubuhnya terus-menerus mengkomunikasikan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Jika napasnya semakin cepat, Anda berada di jalur yang benar. Jika dia menegang, Anda perlu mengubah pendekatan Anda. Jika dia secara halus menjauh, Anda perlu mundur. Jika dia mendekat, Anda dapat meningkatkan intensitasnya. Pria yang mengabaikan sinyal-sinyal ini dan tetap menggunakan teknik yang sudah dihafal tanpa memperhatikan responsnya adalah kekasih yang biasa-biasa saja. Pria yang terus-menerus menyesuaikan diri berdasarkan umpan balik secara langsung adalah kekasih yang luar biasa. Bukan karena mereka memiliki teknik yang unggul, tetapi karena mereka benar-benar hadir bersama pasangannya, meresponsnya secara spesifik, bukan mengikuti panduan umum. Dan akhirnya, saya perlu membahas hal yang paling penting. Kelima titik ini bukanlah formula ajaib yang bekerja dengan cara yang sama untuk semua wanita. Ini adalah prinsip umum berdasarkan ilmu saraf dan psikologi. Tetapi setiap wanita adalah individu yang unik dengan preferensi, sejarah, dan kepekaan tertentu. Penguasaan sejati datang dari menggunakan 5 titik ini sebagai titik awal, sebagai kerangka acuan, tetapi kemudian beradaptasi secara khusus dengan wanita di depan Anda, mengamati area spesifik tubuhnya yang merespons paling intens, memperhatikan ritme dan gaya mana yang paling cocok dengan temperamennya, mempersonalisasi pendekatan Anda terhadap peta hasratnya yang unik. Karena yang benar-benar membuat seorang pria tak terlupakan bukanlah karena ia mengetahui teknik universal, melainkan karena penguasaan sejati hasrat hadir cukup selaras, cukup ingin tahu tentang dirinya secara khusus, sehingga ia mempelajari bahasa kenikmatannya yang unik dan fasih menggunakannya. Jika Anda telah sampai sejauh ini, Anda sudah menjadi bagian dari lingkaran pria yang memahami bahwa penguasaan sejati keintiman wanita tidak berasal dari teknik mekanis, tetapi dari pemahaman mendalam tentang psikologinya, neurologinya, kebutuhannya untuk merasa benar-benar aman sebelum sepenuhnya menyerah. Berlangganan sekarang dan setiap minggu Anda akan menemukan rahasia baru yang akan mengubah tidak hanya kehidupan intim Anda, tetapi juga kemampuan Anda untuk menciptakan jenis hubungan di mana dia memilih untuk memberikan dirinya sepenuhnya, karena dia akhirnya menemukan pria yang tahu bagaimana menghargai anugerah itu. Ya,